Saya ada reviewan gadget smartwatch, jam tangan smartwatch. Ini sebenarnya juga smartwatch yang saya pakai, G-Shock. Tapi yang mau saya review ini yang mau saya review itu smartwatch yang unik sih, unik. Ini adalah smartwatch yang harganya nggak sampai 500.000. Jadi smartwatch yang biasanya itu kan nggak ada GPS-nya ya. Dan kalau yang ada GPS itu pasti harganya mahal. Ini ada GPS-nya, tapi nggak sampai 500.000. Kita unbox. Kayak gini dalamnya, simple banget, simple sekali. Anda akan mendapatkan charger. Oh, jadi dia pakai wireless chargernya, teman-teman. Buku panduan. Dah, nggak ada lagi. Unitnya seperti ini. Ini ada anunya, ada selling point-nya. Jadi saya dikirimin message untuk selling point itu istilahnya ya, teman-teman. Saya bacain aja ya, biar nggak ada yang kelewat. Kalau nggak saya bacain nanti ada yang kelewat, kan repot. Mereknya adalah Buds Forza. Dia adalah smartwatch lokal pertama yang mengusung aluminium oyster, bukan oyster, oyster. Bahan pesawat terbang. Saya pernah kerja di penerbangan, jadi coba saya lihat. Sulit. Terlalu kecil sekali. Layar ultra retina dan GPS Insight. Sudah ada GPS-nya, teman-teman. Terus layar ultra retinanya hampir setingkat dengan AMOLED. Dia ada GPS sehingga bisa terintegrasi dengan SOS message. SOS. Tahu singkatannya SOS nggak? SOS itu pertama kali diperkenalkan di perang pada saat tahun 1905. Kenapa saya ingat? Karena 05 OS SOS ya. Jadi SOS itu sebetulnya adalah kode Morse. Titik 3 garis panjang 3.3. Jadi distress. Gitu. Kode Morse. Nah, terus kenapa SOS itu selain itu juga mudah diingat ya, cuman SOS. Yang mana orang-orang juga beranggapan bahwa itu singkatan dari Save Our Soul atau Save Our Ship. Jadi kapal yang mau tenggelam itu ngirim kode SOS kayak gitu. Jadi namanya SOS. Save Our Soul, Save Our Ship. Nah, di era digital saat ini SOS ini diterjemahkan sebagai darurat. Udah, kode darurat atau sinyal darurat, yang mana sebetulnya sinyal darurat ini berasal dari Morse yang saya ceritain tadi. Dia ada 100 display watch face. Gambarnya bisa ada 100 macam. Bluetooth 5,2, prosesor Realtek terbaru generasi 9, harga di bawah 500.000. Anti air nggak? Anti air. IP68. Artinya, saya nggak hafal kalau kode IP. Ingress Protection Code IP code ya. 2 digit 6 dan 8. Digit pertama kalau X artinya apa, 0 artinya apa? 6, digit pertama 6 itu artinya dia no ingress of dust. Jadi dust tight. Jadi dia anti debu sebetulnya. Rapet ya, istilahnya rapet gitu. Cukup rapet. Dia bisa digunakan untuk berenang maksimum 3 meter sampai dengan 3 meter kedalaman, dipakai untuk berenang. Dalam loh 3 meter tuh. Kemudian di sini disebut juga yang tadi ya Ultra Retina Display, itu teknologinya DHZ Display Ultra Smooth setara 90 Hz. DHZ. Tulisannya DHZ, teman-teman. Saya kok baru denger ya istilah di DHZ Display. Apa itu DHZ Display? Coba saya cari di Wikipedia. DHZ Display. Wikipedia. Tidak ada. Google. DHZ Display. Spinning bike. Alat fitness treadmill curve, jual DHZ fitness terbaru. Jadi DHZ ini saya nggak tahu ya apa maksudnya DHZ ini, karena tidak ada di dalam scientific. Teknologinya saya belum pernah dengar dan di internet juga belum ada. Tapi yang jelas dia mempunyai 30 juta warna dan layarnya dibuat 2,5D. Sebentar, 2,5D. Curve. Saya nggak, ya banyak istilah-istilah yang saya bingung.
Apa saya nyalain deh ya. Ini bisa dipencet, bisa diputer. Nggak nyala. Habis, jadi harus saya cas ini. Tapi kalian bisa lihat di sini ada batas layar ya. Nih, batas layar. Jadi layarnya belum full, tapi sudah cukup lah untuk harga di bawah 500.000 seperti ini. Itu sudah sangat cukup, Jadi dua istilah itu nggak ada teman-teman. Untuk aluminium Oster itu di internet nggak ada, dan DHZ, loh miring kameranya. Dan DHZ itu juga nggak ada di internet. Kalian bisa tanyakan aja, tapi saya hanya review, coba lihat ini. Ini bahannya memang seperti aluminium, dan ya ini aluminium. Keras, tapi ringan, bukan besi. Kalau besi itu kayak gini. Keras, apa berat. Saya cas dulu, tapi dia mintanya wireless charging. Coba wireless charging. Ada lampunya teman-teman, hijau. Nggak mau. Kebalik saya. Oke. Dia bisa gerak-gerak tapi nggak lepas, dan langsung nah nyala 0%. Ininya bisa gerak-gerak tapi tetap dia ngecas ya. Ini magnet beneran berarti, apa namanya, wireless. Ini wireless bener ini. Tunggu dulu ya teman-teman, sambil nunggu ini keisi. Install aplikasinya namanya Vfit namanya. Di aplikasinya kalian registrasi dulu. Jadi kalian pakai iPhone bisa sambung ke Apple Health. Jadi semua yang terdeteksi oleh jam ini, kayak denyut jantung, terus tekanan darah, apa itu langsung masuk ke Apple Health. Jadi di Apple Health terintegrasi. Kita bisa langsung lihat laporannya di Apple Health aja. Kalau yang pakai Android pasti ada, tapi saya nggak tahu. Tapi pasti ada. Sistem integrasi kesehatan seperti itu pasti ada. Tunggu ya. Ini dicas dalam kondisi nyala soalnya. Begitu ditancepin dia nyala. 50% cukup lah untuk saya lanjutkan syutingnya, karena kalau nggak lanjut nanti ini sampai ini 1 jam tadi, 1 jam 50%, jadi 2 jam bener. Ada reviewer yang udah bilang ini kalau ngecasnya 2 jam sampai full. Ini tampilannya seperti ini ya, dari samping memang kelihatan ya, nggak gelap gitu. Oh, ini tampilan untuk mukanya, face-nya itu loh istilahnya. Bagus nih, enak juga ini, apa, layar sentuhnya oke, enak. Kalau saya klik gitu, klik lagi, balik lagi, klik yang atas. Oh, ini menu-menu ininya. Oh, ini buat besar kecil. Kecil banget. Paling besarnya ini paling besarnya. Jadi kalian kalau mau nampilin menu ini, yang ini dipencet. Misalnya dari tampilan muka ini ya, ini pencet aja, tik, keluar nih. Dah mau ngakses apa? Mau akses lari, set, olahraga, gitu. Nah, sekarang saya mau coba. Gimana sih cara makainya? Iya, saya nggak pernah, nggak sehari-hari saya nggak pakai jam model kayak gini soalnya, jadi bingung aja cara makainya. Oh, diginin dulu, klik, baru ini dimasukin. Nah, oke. Jadi saya mau coba detak jantung. Nah, ini cari detak jantung di mana? Di menu yang tadi yang bunder-bunder tadi tuh. Ini bunder-bunder yang ini ya. Nyarinya di sini deh. Gambar jantung. Mana? Masih ngukur 76 bit per menit. 83 berubah. Sekarang lihat lampunya ya teman-teman. Karena kebanyakan kalau gini-gini nih cuman satu lampu itu, kalau bukan yang kualitas tinggi. Lampunya banyak, ternyata ada 4, merah dan hijau. Oke, ini harusnya dengan sensor seperti ini jauh lebih akurat daripada yang itu tadi ngik gitu, harus nunggu ngik baru selesai untuk analisa detak jantung. Sekarang saya mau coba pakai charger wireless saya. Enggak ngecas. Ngecas. Ini nggak mau. Tidak ada tanda-tanda keisi. Harus pakai bawaannya. Nah, kalau pakai bawaannya langsung ngeret gitu. Buds bagus, jamnya bagus. Sekarang saya coba pakai aplikasinya.
bunyi dia. Connect ke device, kalau udah connect nanti keluar gambarnya. Udah connect ini D7 Pro, terus wajahnya, nah face watchnya kita bisa ganti. Iya, ada kucing lucu. Ini aja confirm. Lumayan lama downloadnya. Bukan koneksi internet saya, karena internet saya lancar. Barusan download Final Cut Pro aja lancar. Ini servernya ini kayaknya aplikasinya lama. Dan 100. Coba apa yang terjadi? Langsung. Sekarang saya mau lihat lagi. Di sini kalian bisa incoming SMS bisa dinyalakan. Device will vibrate upon receiving SMS. Kalau di iPhone berarti SMS dan iMessage bisa. Call remindernya bisa nyala kalau ada call reminder. Incoming calls kok reminder sama incoming beda loh. Terus app alerts. Oh, jadi kalau ada notifikasi dari ini semua kalian bisa lihat dari sini. Instagram, Skype, Twitter, WhatsApp saya nggak pakai WhatsApp. Exercise, nah di sini kalian juga bisa exercise-nya milih. Nah kalau dari sini enak sih, milihnya gampang karena langsung ya, kalian mau olahraga apa. Kalau dari HP gampang, kalau dari jamnya sini agak sulit karena kecil-kecil ya, maklum, wajar karena memang ininya kecil-kecil memang. Mau nelpon ya teman-teman, saya coba telepon sekarang. Telepon bisa apa enggak? Ini ada icon telepon. Plus nggak bisa, bisanya bintang dan pagar. Plus nggak bisa teman-teman. Enak sih pencetannya. Langsung telepon di sini. Bunyi nih harusnya. Ini bunyi teman-teman. Oke, ini adalah mikrofon. Tes 1 2 3. Halo. 1 2 3. Tes, halo. Iya. Ya. Dengan siapa? Jadi kalian bisa terima. Halo. Ya. Bisa bicara. Oke. Jadi kalian bisa terima dan nelpon dari HP ini langsung. Apalagi kalau disambungin ke kontak. Ya, kontaknya disinkronisasi. Enak udah. Jadi kalau saya pakai, dia ini secara yang tadi disebut artificial intelligence, dia bisa tahu kapan harus mendeteksi tekanan darah saya, kapan harus mengukur beat per menit jantung saya, kapan harus mengukur kadar oksigen. Ada nih blood oksigen. Ada blood oksigen, ada sleep, waktu tidur kita bisa dihitung semua. Oke, bagus. Ini kekuatan baterainya, sebentar saya baca. Spesifikasi, ini loh. Aluminium alloy. Ini di sini ditulisnya, tadi ditulis aluminium apa coba? Nggak ada di mana-mana itu istilahnya. Aluminium alloy. Baterainya 250 mAh. Terus baterainya kuat berapa jam? Masalahnya nggak ada tulisan. Kenapa bunyi sendiri sih dia? Baterainya kuat berapa jam ya? Hemat 55% baterai karena menggunakan Bluetooth 5.2. Tapi tidak ada berapa total kekuatan baterainya kalau dipakai nonstop. Saya baca yang dikirim oleh marketingnya, soalnya materinya tidak ada tulisan berapa jam baterainya ini. Charging time 2 jam. Oh ya, ini ada di kotaknya. Clean memori 256 MB, 44 mm. Jadi ini kategori 44 mm. Hebatnya lagi, buds ini dia bisa menggunakan strapnya Apple Watch. Cocok. Sudah pernah ada yang coba dengan Apple Watch. Jadi benar-benar kayak kalian pakai Apple Watch kalau pakai ini. Karena bisa pakai Apple Watch Sport yang Nike Edition itu kan. Jadi kayak Apple Watch beneran. Baterainya nggak ada. Oke, tapi kalau untuk sehari-hari saya rasa oke nih. Dari banyak smartwatch seperti ini yang saya review ya dari merek-merek lain, untuk sekelas, untuk harga tidak sampai 500.000, ini the best. Karena enak ininya, layar sentuhnya enak, jelas, terang. Saya lihat miring gini pun bisa. Simple banget, tinggal pakai, cas. Kekuatannya saya nggak tahu berapa jam ini. Untuk link pembelian di deskripsi video saya siapkan di situ untuk kalian yang mau beli ini. Saya rasa untuk saat ini the best.
500.000 nggak nyampe dan semua fungsi ada di sini.